Nomor 1. Sebagai seorang guru, Anda menemui peserta didik yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena kendala oleh biaya yang tidak terpenuhi. Maka, sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Meminta orang tua untuk mendatangkan guru pembimbing khusus di rumahnya. B. Memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. C. Mendorong A berinisiatif meminta teman yang pandai untuk mengajarinya belajar. D. Meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran yang dibutuhkan. E. Memberi bantuan dengan membuat rangkuman pelajaran yang tertinggal. Jawaban B. Memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Pembahasan memberikan pelajaran tambahan seperti dengan remedial atau di waktu luang, selain itu juga dengan memberikan modul kecil yang sudah diringkas. Untuk masalah biaya bisa kita carikan lewat PIP atau bantuan Basnas atau bantuan lainnya sehingga peserta didik tersebut prestasinya bisa meningkat. 2. Validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas merupakan beberapa komponen persyaratan. A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Penilaian dan evaluasi, D. Instrumen tes, E. Evaluasi. Jawaban E. Evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah proses penentuan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Di dalam evaluasi itu terdapat validitas, yang artinya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Yang kedua ada reliabilitas, yang artinya indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut disebut dengan reliable. Suatu tes dikatakan objektivitas apabila dalam melakukan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Tes yang mengukur tujuan khusus tertentu yang sesuai dengan materi pelajaran bisa dikatakan memiliki validitas isi. Kemudian ada praktikabilitas, sebuah instrumen evaluasi yang dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya dan memiliki ciri mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak, dan memberikan kebebasan kepada audien mengerjakannya yang dianggap mudah terlebih dahulu. Ya teman-teman. 3. Pemanduan dan pembinaan bakat anak dilakukan sebagai upaya untuk membentuk atlet yang memiliki prestasi prima. Proses tahapan latihan yang dilaksanakan kurang lebih 2-3 tahun yang bertujuan untuk merealisasikan profil atlet seperti yang diharapkan sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Tahap ini disebut dengan A. Latihan pemantapan, B. Latihan spesialisasi, C. Golden Age, D. Latihan pembentukan, E. Latihan persiapan. Jawaban A. Latihan pemantapan. Tahap latihan pemantapan merupakan usaha pengembangan atlet semaksimal mungkin selama kurang lebih 2-3 tahun sehingga telah mendekati atau bahkan mencapai prestasi puncaknya dan selalu mengikuti latihan dengan rutin sesuai apa yang dikatakan oleh pelatih dan mampu merespon dengan baik. Jadi seorang atlet yang sudah mantap ya teman-teman, tapi dilakukan juga latihan-latihan. 4. Arah bola dari sebuah hasil tendangan pemain dalam permainan sepak bola akan sangat dipengaruhi oleh posisi anatomis penendang, terutama pada A. Ayunan kaki tendang, B. Pandangan mata penendang, C. Perkenaan bagian kaki pada bola, D. Arah kaki tumpu, E. Rangkaian gerakan kaki tendang. Jawaban arah kaki tumpu. Arah bola dari hasil tendangan dalam permainan sepak bola sangat dipengaruhi oleh posisi anatomis penendang, yaitu arah kaki tumpu. Ini sudah paham ya teman-teman?
5. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia bergerak dengan intensitas rendah yang berlangsung secara lama, seperti bersepeda, jogging. Aktivitas tersebut bisa terlaksana dengan sistem energi A. ATP, B. ATP PC, C. Aerobik, D. VO2 max, VO2 max, E. Anaerobik. Jawaban aerobik. Pembahasan olahraga aerobik adalah aktivitas olahraga secara sistematis dengan peningkatan beban secara bertahap dan terus-menerus yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dan menggunakan oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan kelelahan. Contohnya, latihan olahraga aerobik adalah jalan, bersepeda, dan jogging. Jadi yang tiga ini adalah membutuhkan aerobik atau membutuhkan oksigen ya teman-teman. 6. Aktivitas ritmik sangat mengandalkan keserasian antara gerakan tubuh dengan irama. Nada atau bunyi yang mendasari struktur irama disebut dengan A. Pola irama, B. Suara, C. Ketukan, D. Birama musik, E. Aksen. Jawaban A. Pola irama. Pengertian dari pola irama ialah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Jadi ini pengertian pola irama cocok dengan soal ya teman-teman. 7. Ketika seorang guru menjelaskan suatu topik tertentu, seorang siswa menyampaikan penjelasan dari sumber belajar yang lain yang berbeda dengan apa yang dijelaskan guru. Sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah A. Menyampaikan kepada siswa bahwa kebenaran dapat berbeda bergantung sudut pandang. B. Melarang siswa untuk menggunakan sumber lain dalam belajar kecuali atas perintah guru. C. Meminta siswa agar mengikuti penjelasan guru saja tanpa terpengaruh oleh sumber lain. D. Mengabaikan begitu saja penjelasan dari sumber lain yang disodorkan oleh siswa dalam belajar. E. Meminta siswa untuk menggunakan sumber belajar yang sama dengan sumber belajar yang dipakai guru. Jawaban A. Menyampaikan kepada siswa bahwa kebenaran dapat berbeda bergantung sudut pandang. 8. Sikap siaga waktu melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan pencak silat adalah A. Sikap kangkang, B. Sikap pasang, C. Sikap berdiri, D. Sikap khusus, E. Sikap kuda-kuda. Jawaban sikap pasang. Pembahasan, pengertian dari sikap pasang adalah teknik sikap dan gerak kesiapsiagaan dalam menghadapi lawan untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dilakukan pada awal atau akhir dari rangkaian gerak. Sikap pasang merupakan koordinasi dari sikap kuda-kuda, sikap tubuh, dan sikap lengan. 9. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah, di setiap penulisan artikel ilmiah, hasil penelitian harus mencantumkan A. Foto dokumen penelitian, B. Kaidah selingkung, C. Daftar pustaka, D. Data dalam bentuk tabel dan gambar, E. Abstrak. Jawaban C. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Jadi seorang guru melakukan PTK atau penelitian, mereka merujuk kepada sebuah buku. Nah, buku tersebut ditulis di bagian daftar pustaka. 10. Karakter guru yang dalam proses pengajarannya selalu berbasis pada buku, melihat dan membaca, sehingga apa yang dikatakan adalah sebuah kebenaran mutlak. Disebut dengan A. Great teacher, B. Demonstrate teacher, C. Futura teacher, D. Mediocre teacher, E. Good teacher. Jawaban E. Good teacher. Coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ini sangat sering keluar, jadi agak rancu dan meragukan. Kalau untuk great teacher adalah guru yang punya kemampuan atau kualitas yang baik. Kemampuan dan kualitas yang dimaksud
tentu saja tidak hanya mengajar, namun ada kemampuan lainnya, itu yang disebut dengan great teacher. Kemudian ada demonstrate teacher, yaitu guru mempunyai kewajiban mendemonstrasikan apa yang mereka tampilkan atau yang mereka ajarkan. Kemudian ada futura teacher, yaitu guru yang memiliki kompetensi mengajar di sekolah-sekolah bertaraf internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Kemudian ada mediocre teacher, yaitu guru yang mempunyai kewajiban untuk memberitahu. Dalam pengajaran sangat penting bagi guru untuk bisa memberitahu hal-hal yang perlu dan baik untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian ada good teacher, yaitu di mana guru satu langkah lebih baik dibanding guru mediocre, yaitu guru pada tahap ini selain mampu berceramah berdasarkan buku, mereka juga bisa menjelaskan materi dengan analisa yang baik dari latar belakang ilmu yang dimilikinya. Mungkin ilmunya mengenai PJOK, IPA, kimia, atau ilmu yang lain ya teman-teman, menurut kualifikasi pendidikan mereka. Demikian teman-teman untuk part 26 ini. Kita ketemu lagi di part 27. Semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.